Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawl wal amal. Ahbabana al-kiram, pemirsa warga Nahdiyin, ya, warga Nahdiyin aina makanu. Semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, kaum muslimin rahimakumullah. Melanjutkan, ya, kajian kitab Sulamut Taufik yang ke berapa? Ke-8 mungkin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fa huwal qadimu wa ma siwahu hatisun wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluqun. Nah, ini kaidah yang harus dipahami dan dihafalkan oleh setiap mukallaf. Apa itu? Fahuwal qadimu wa ma siwahu hadisun, ya. Jadi Allah Ta'ala, hanya Allah, maka hanya Allah Ta'ala yang qadim, ya, yang qadim, yang tidak berpermulaan, tidak bermula, tanpa permulaan, ya. Wa ma siwahu hadisun, dan sesuatu selain Allah adalah baharu atau ciptaan atau berpermulaan, ada awalannya. Ya, ini harus harus dihafalkan. Jadi wa huwa qadimun wa huwa fa huwal qadimu wa ma siwahu hadisun, ya. Ini harus dihafalkan. Hanya Allah lah yang qadim, tanpa permulaan, dan sesuatu selain Allah adalah sesuatu yang berpermulaan, ya. Sesuatu yang selain Allah itu hadis, yaitu berpermulaan. Hanya Allah saja, wa huwal khaliqu, ya. Dan hanya Allah Ta'ala al-khaliq, yang maha khaliq, yaitu maha pencipta. Wa ma siwahu makhluqun, ya. Sesuatu selainnya, selain Allah Ta'ala, adalah makhluk atau yang diciptakan. Ini harus dihafalkan, ya. Wa ma siwahu makhluqun. Ahlussunnah wal jamaah, ya, meyakini bahwa tidak ada yang qadim kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Apa itu qadim? Ada tanpa permulaan, ya. Jadi hanya Allah saja yang qadim, ada tanpa permulaan. Jadi hati-hati dengan keyakinan para filosof, ya, yang meyakini bahwa alam ini qadim, meyakini bahwa alam ini azali. Ini pernyataan yang sesat sekali. Bahkan dari mereka yang dinamakan filosof generasi awal, mutaqaddimin, ataupun filosof generasi akhir, mutaakhirin atau muhdasun. Seperti yang generasi awal itu contohnya adalah Aristoteles, ya, atau yang orang-orang yang berpaham bahwa setiap manusia atau jenis alam itu qadim azali. Nah, ini sangat sesat sekali, ya. Ingatlah bahwa selain Allah iku makhluk, itu hadis, ada yang diawali dengan ketiadaan, ya, dengan awalan. Sedangkan Allah Ta'ala tanpa permulaan, ya, qadim azali. Nah, sedangkan generasi akhir sekarang ini, mereka meyakini bahwa jenis alam itu azali, sedangkan individunya atau setiap makhluknya itu hadis, ya.
Nah, ini alam semesta menurut mereka itu qadim, sedangkan manusianya itu hadis. Ini filosof yang tidak konsisten ya. Sudah sesat, berubah-ubah pula. Nah, ini sudah sangat berbahaya. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah siapa? Ibnu Taimiyah. Makanya tinggalkan pendapat-pendapat dari perkataan Ibnu Taimiyah ya. Nah, ini apalagi Ibnu Taimiyah ini rusak sekali. Nah, jadi itu ya. Al-Imam Badruddin Az-Zarkasi dalam kitab Tashniful Masami ya, Syarah Jam'ul Jawami mengutip ijma' tentang kekufuran dua golongan filsafat tersebut. Ya, beliau mengatakan wa dhallalahumul muslimuna wa kaffaruhum. Wa dhallalahumul muslimun, umat Islam ini telah menyesatkan ya dan telah mengafirkan mereka, wa kaffaruhum ya mereka. Jadi ini adalah perkataan Imam Badruddin Az-Zarkasi dalam kitab Tashniful Masami, syarah dari kitab Jam'ul Jawami ya, yang mengutip dari ijma' para ulama tentang kekufuran dari dua golongan filsafat tadi, yaitu filsafat awal dan filsafat yang terakhir, yang akhir, yaitu yang disebut generasi awal ataupun generasi akhir. Nah, dari generasi akhir itu salah satunya adalah mereka yang menganut Ibnu Taimiyah, karena pencetusnya adalah Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa alam ini qadim. Nah, ini kan fatal ya. Sedangkan ulama ahlu sunnah wal jamaah wa ma siwahu hadisun ya. Ini harus dipahami, harus dimengerti ya. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa tidak ada pencipta ya, zat yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, kecuali hanyalah Allah Ta'ala ya. Wa huwal khaliq wa ma siwahu makhluqun. Itu yang harus dihafalkan. Jadi segala sesuatu ya selain Allah ya, baik itu sekecil apapun, yaitu seperti darah misalnya, sampai sebesar apapun seperti arsy misalnya, gerak dan diamnya manusia, niat dan bersitan hati manusia, semuanya itu Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakannya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa khalaqa kulla syai'. Dan Allah Ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu. Ini di dalam surat Al-Furqan ayat 2. Surat As-Saffat ayat 96 juga mengatakan, Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi setiap perbuatan manusia juga Allah yang menciptakan. Nah, ini. Kemudian di dalam surat Al-Falaq yang sering kita baca setiap hari, yaitu apa? Min syarri ma khalaq. Jadi Allah menciptakan ya segala kebaikan dan segala keburukan. Nah, ini min syarri ma khalaq, aku berlindung dari keburukan sesuatu yang telah Allah ciptakan. Jadi sesuatu selain Allah itu makhluk. Allah yang menciptakan. Wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluqun. Ini kaidahnya begitu. Jadi hati-hati dengan akidah qadariyah ya, yang dikembangkan oleh golongan yang bernamanya HTI itu, yang menyatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sesuai ikhtiariahnya. Nah, ini yang tersesat. Kenapa? Ada pencipta selain Allah. Ini paham qadariyah. Nah, kalau sudah begitu berarti kan menandingi Allah. Ini kan sesuatu yang menyesatkan.
Bahkan mereka juga terjatuh di dalam kesesatan yang keji. Itu apa? Mereka juga meyakini bahwa Allah Ta'ala hanya pencipta kebaikan saja. Mereka menafikan menciptakan keburukan. Ini mereka luar biasa ini dahsyatnya kesesatan yang kejinya. Kemudian juga tabiat dan illah semacam sebab itu tidak menciptakan sesuatu. Allah lah yang menciptakannya. Jadi adanya api bisa membakar. Api itu ciptaan Allah dan kebakaran itu juga yang menciptakan Allah. Jadi Allah yang menciptakan kebakaran itu. Allah menciptakan api, Allah yang menciptakan kebakaran. Sebagaimana manusia, Allah menciptakan manusia dan Allah juga menciptakan segala perbuatannya. Bisa dipahami di sini, Allah menciptakan manusia dan Allah juga yang menciptakan segala perbuatannya. Baik perbuatan mulut, hati, ya, perkataan, perbuatan hati yaitu misalnya perkataan hati dan juga perbuatan badan, ya, mulai dari tangan, kepala, kedip mata dan seterusnya. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi Allah lah yang menciptakan segala sebab dan akibat. Nah, demikian semoga dapat dipahami. Nanti kita teruskan insyaallah ta'ala di sesi video berikutnya. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.